Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang perkembangan koperasi pada masa Orde Baru. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Puspa Yulanda, saya Vina Alfiana. Teman-teman, apa sih koperasi itu? Koperasi adalah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, selanjutnya, bagaimana sih perkembangan koperasi itu? Kami membagi menjadi 2 periode sesuai pergantian undang-undang. Yang pertama, koperasi pada awal Orde Baru yang dimulai tahun 1967. Koperasi pada awal masa Orde Baru pada tahun 1967, Undang-Undang Nomor 14 1965 perkoperasian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian. Alasan pencabutan tersebut karena Undang-Undang Nomor 14 tahun 1965 tentang perkoperasian mengandung pikiran-pikiran yang nyata-nyata hendak menempatkan koperasi sebagai aksi politik. Hal ini diindikasikan karena campur pemerintah yang sudah terlalu jauh. Landasan koperasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian. Landasan-landasan koperasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, landasan itu koperasi Indonesia adalah Pancasila. Yang kedua, landasan strukturil koperasi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan landasan geraknya adalah Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya. Yang ketiga, landasan mental koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi. Fungsi koperasi yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 adalah yang pertama, alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat. Yang kedua, alat pendemokrasian ekonomi nasional. Yang ketiga, sebagai salah satu urat nadi perekonomian Indonesia. Yang keempat, alat pembina insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat. Peran koperasi Indonesia dalam rangka pembangunan ekonomi dan perkembangan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya berperan serta bertugas untuk yang pertama mempertinggi taraf hidup dan tingkat kecerdasan rakyat. Yang kedua, mempersatukan, menggerakkan, membina, dan mengembangkan potensi, daya kreasi, daya usaha rakyat untuk meningkatkan produksi pendapatannya dan kemampuan yang merata. Yang ketiga, membina kelangsungan dan perkembangan demokrasi ekonomi. Dampak yang ditimbulkan akibat Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 tentang perkoperasian. Undang-undang tersebut mengakibatkan rasionalisasi besar-besaran terhadap koperasi sehingga sebagian besar koperasi dibubarkan atau dibubarkan membubarkan diri. Akibatnya terjadi penurunan jumlah koperasi dari 64.000 unit, 45.000 unit diantaranya telah berbadan hukum, tinggal menjadi 15.000 unit. Program baru koperasi. Setelah terjadinya penurunan jumlah koperasi pada tanggal 27 Desember 1982, pemerintah Orde Baru membuat program koperasi yang diberi nama Koperasi Unit Desa atau KUD yang membuat koperasi kembali berkembang. Pembentukan KUD merupakan bentuk koperasi pertanian yang kecil. Selanjutnya, pada periode 2, koperasi pada tahun 1992. Koperasi pada tahun 1992
Pada tahun 1902, UU Nomor 12 tahun 1967 kemudian disempurnakan dan diganti menjadi Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Pada undang-undang yang baru ini, pemerintah mengubah landasan mental yang bersifat kesadaran individual dan kesetiakawanan menjadi hukum ekonomikus. Akibatnya, koperasi tidak lagi dikerjakan untuk kepentingan anggotanya, melainkan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, akan tetapi keuntungan tersebut tidak selalu dinikmati oleh anggotanya sendiri. Fungsi dan peran koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota, pada khususnya masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua, berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Lalu yang keempat, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokong dirinya. Lalu, prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Jadi, tidak ada paksaan untuk menjadi anggota koperasi. Lalu yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sebanding dan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Keempat, pemberian balas jasa yang terbatas sebagai modal bina kemandirian. Lalu prinsip koperasi, dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut, yaitu yang pertama, pendidikan perkoperasian, yang kedua, kerjasama antar koperasi. Nah, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Untuk pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar kelas. Selanjutnya, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.